Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, ketemu lagi bersama aku Dian Oktasa Putri dan kelima rekan aku yaitu Haniza Duba, Leni, Safterina, Destia, dan juga Alifa. Kami dari kelompok 6 yang nanti akan menampilkan sebuah video yang bertemakan pesantren dan lingkungan hidup. Tapi ingat, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk langsung aja lihat videonya. Secara etimologi, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi pesantrian. Kata santri berasal dari kata sastri yang artinya murid. Dalam bahasa India, sastri ini berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kemudian dalam bahasa Sanskerta, sastri ini berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci atau buku-buku agama dan juga buku ilmu pengetahuan. Kemudian pesantren secara terminologi menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut M. Dawam Raharjo yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kemudian Mahmud Yunus yang mengatakan bahwa pesantren adalah tempat di mana santri belajar agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah menurut Imam Zakarzi yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem pondok atau asrama yang dimana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatannya, dan pengajaran agama Islam sebagai kegiatan utamanya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan menyebarkan ajaran agama Islam. Bila kita berbicara mengenai lingkungan hidup, menurut Otto Sumarwanto, lingkungan hidup itu diartikan sebagai ruangan yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup lainnya. Dari pernyataan Otto Sumarwanto tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup ini memiliki cakupan yang sangat luas di muka bumi. Kemudian, secara yuridis, pengertian lingkungan hidup terakhir kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana kita sebagai manusia tidak hanya bertugas menjaga dan mensejahterakan manusia saja, tetapi juga keberlangsungan alam itu sendiri. Kelestarian dan keseimbangan merupakan kunci kesejahteraan. Pembinaan lingkungan hidup dan pelestariannya menjadi amat sangat penting, artinya untuk kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat, di mana aspek-aspek meliputi air, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya sebagai unsur pendukung. Keseimbangan dan keserasian semua unsur tersebut sangat mempengaruhi sikap rasional manusia yang berwawasan luas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan tata nilai Islami di masyarakat, juga sebagai lembaga sosial yang melakukan swadaya dan swakarsa di masyarakat, sekaligus melakukan perbaikan lingkungan hidup dalam segi jasmani dan rohani. Para santri di pesantren tidak hanya belajar ilmu tentang agama, melainkan juga tentang kehidupan yang sesungguhnya. Tujuan belajar di pesantren adalah untuk membentuk manusia yang akram dan soleh, dengan tujuan akhir mencapai Sa'adatul Darain. Upaya pembinaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan dua pokok pendekatan. Pertama, pendekatan proyek, dan yang kedua, pendekatan motivasi, atau keduanya sekaligus dilakukan secara terpadu. Keterlibatan pesantren memberi pengertian mengenai dampak lingkungan hidup secara duniawi dan ukhrawi. Mengingat posisi pesantren sebagai lembaga dakwah berfungsi pada sebagian titik sentral keilmuan agama Islam bagi masyarakatnya, melalui kegiatan pendidikan formal pesantren seperti madrasah dan pengajian weton maupun pengajian rutin yang melibatkan masyarakat di sekelilingnya. Yang pertama, sistem pendidikan di pondok pesantren dilaksanakan secara terpadu. Hal ini terdapat struktur yang berkaitan erat dengan semua komponen dan hubungannya saling berpengaruh. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kemandirian santri. Yang terakhir, kemandirian yang dicapai tadi ditunjukkan dengan adanya kemandirian dalam aspek emosional dan perilaku.
Manfaat pesantren dalam lingkungan hidup. Yang pertama, pesantren memberikan arahan pendidikan lingkungan hidup dengan berbagai macam aspeknya. Yang kedua, para santri diajarkan untuk mengelola, memanfaatkan, menyeimbangkan, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang ketiga, ikut memberikan penyuluhan masalah-masalah kesehatan lingkungan. Yang keempat, dapat mengembangkan penghijauan lingkungan bersama masyarakat sekitar. Yang kelima, kedisiplinan santri dalam melestarikan lingkungan sehingga menjadikan lingkungan pondok pesantren asri, bersih, sehat, dan fungsi sekitar lingkungan pesantren tetap terjaga.